Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hak wilayah masyarakat hukum adat yang ada di dalam ketentuan UPA. Ini saya mau share screen terlebih dahulu untuk memudahkan. Nah, jadi pokok pembahasan di dalam pertemuan hari ini adalah hak wilayah masyarakat hukum adat. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hak wilayah masyarakat hukum adat ini ada di dalam hierarki hak penguasaan tanah di Indonesia, gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat di pertemuan sebelumnya bahwa hierarki hak penguasaan tanah di Indonesia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hak bangsa Indonesia atas tanah yang diatur di dalam pasal 1. Yang kedua adalah hak menguasai negara atas tanah yang ada di pasal 2. Yang ketiga adalah hak wilayah masyarakat hukum adat yang ada di pasal 4, dan yang terakhir adalah hak perorangan tersebut. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hak wilayah masyarakat hukum adat, karena dari perkembangannya itu terjadi banyak, bukan banyak ya, ada beberapa terminologi yang sedikit berbeda, gitu ya. Ada yang mengenal hak wilayah, ada lagi dikenal di tahun 2016 itu namanya hak komunal, gitu ya, hak komunal. Tapi bagaimana eksistensi hak komunal nanti saya akan jelaskan di dalam pertemuan ini, gitu ya. Nah, jadi pertama isu seputar hak wilayah dulu. Jadi UPA itu mengakui keberadaan dari hak wilayah masyarakat hukum adat, gitu ya. Jadi kalau mau ditelusuri berdasarkan sejarah, bahwa hak wilayah ini sudah ada sebelum Indonesia itu merdeka. Jadi sebelum pemerintah Hindia Belanda datang ke Indonesia, hak wilayah itu sudah ada, karena hak wilayah itu hak asli masyarakat hukum adat, gitu ya. Kemudian ada penjajah datang ke Indonesia, kemudian membedakan antara hukum agraria adat dan juga hukum agraria barat, gitu ya, sehingga dibedakan karena orang barat tidak mau menyamakan dengan apa yang sudah ada di dalam wilayah jajahannya, seperti itu. Nah, kemudian pada saat ini pemerintah Hindia Belanda menjajah Indonesia, namanya dulu Hindia Belanda, gitu ya, hak wilayah ini masih diberlakukan, ya. Tidak dihapuskan tapi tetap diberlakukan. Tapi seperti yang disampaikan di politik hukum agraria kolonial, bahwa mereka membedakan antara hukum agraria barat dan juga hukum agraria adat, ya. Kemudian Indonesia merdeka pada tahun 45 itu masih menggunakan hak wilayah, gitu ya. Tapi kan ada transisi dari tahun 45 ke 60 sebelum terbitnya UPA. Nah, barulah di tahun 1960 itu dituangkan di dalam ketentuan UPA, khususnya di pasal 3, bahwa UPA itu mengakui keberadaan hukum hak wilayah masyarakat hukum adat, gitu ya. Sepanjang kenyataannya, jadi pada saat itu hak wilayah itu masih ada. Jadi apa yang sudah ada diakui, tapi apa yang tidak ada atau akan suatu saat nanti akan diada-adakan itu tidak akan dihidupkan kembali atau mau disahkan, ya. Seperti yang saya contohkan minggu lalu, contohnya apa ini, Sunda Empire, itu ya. Saya nggak tahu itu apakah dia mengaku bahwa itu merupakan hak wilayah atau tidak. Tapi Sunda Empire itu anggapannya, kalau saya dengar dari cerita-cerita di artikel-artikel, itu sudah ada jauh sebelum Indonesia yang terbentuk, katanya, gitu ya. Tapi bagaimana eksistensinya kan juga tidak jelas, gitu ya. Nah, kalau semisal Sunda Empire itu baru muncul di tahun 2018, 19, 2020, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 UPA tidak akan dihidupkan kembali. Gitu. Jadi apa yang sudah ada diakui, kalau yang tidak ada tidak akan diada-adakan, seperti itu, gitu ya. Kemudian ini yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ada hierarki hak penguasaan tanah di Indonesia. Jadi ini di bukunya Budi Harsono, gitu ya. Jadi dibagi menjadi 4. Hak wilayah itu ada di posisi nomor 3. Jadi dia berada di bawah hak menguasai negara sana. Kalau teman-teman baca di literatur tentang hukum adat, itu ada salah satu pendapat, saya bukan menyalahkan pendapat tersebut, gitu ya, yang menyampaikan antara kedudukan hak wilayah dengan hak menguasai negara, gitu ya. Jadi antara hak wilayah sama hak menguasai negara itu sederajat, gitu ya. Padahal kalau dilihat, hak wilayah itu kan sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka, tapi hak wilayah itu kan merupakan bagian dari negara Republik Indonesia, sehingga tidak tepat kalau misalnya hak wilayah itu sederajat dengan hak menguasai negara. Kenapa? Nanti dikhawatirkan akan timbul yang namanya negara di dalam negara. Jadi hak wilayah itu tetap berada di bawah hak menguasai negara. Jadi tindakan apapun terhadap hak wilayah tetap harus minta izin dari
masyarakat hukum adat setempat gitu ya. Tapi kalau semisal ada kepentingan-kepentingan lain yang mendesak, misalnya ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti yang disebutkan di pasal 18 dan juga bisa dijumlahkan dengan pasal 6 tentang fungsi sosial hak atas tanah, tidak bolehlah masyarakat hukum adat ini menghalang-halangi. Karena apa? Kembali ke konsepnya di pasal 6 bahwa jika ada kepentingan umum yang lebih membutuhkan, maka kepentingan umum itu dijauhkan dari kepentingan individual atau kepentingan kelompok seperti itu, gitu ya. Ada tambahan juga seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa hak perorangan atas tanah ini di huruf D-nya itu ada tambahan dari bukunya Dr. Uri Santoso, jadi bisa ditambahkan gitu ya, hak milik atas satuan rumah susun itu masuk dalam hak perorangan karena dapat dimiliki oleh perorangan atau bersifat individual gitu ya. Nah ini yang disebutkan di pasal 3 UPA bahwa pelaksanaan dari hak ulayat itu didasarkan ketentuan pada pasal 1 dan pasal 2. Jadi hak ulayat masyarakat hukum adat itu diakui sepanjang kenyataannya masih ada. Jadi kalau tidak ada, maka tidak akan diadakan gitu ya. Dan hak ulayat itu bukan semuanya diakui, tapi sepanjang tidak bertentangan dengan UPA ini dan juga peraturan yang lebih tinggi dari undang-undang. Bisa misalnya TAP MPR maupun Konstitusi Indonesia gitu ya. Jadi jika memenuhi ketentuan ini, maka dia dapat diakui keberadaannya. Tapi kalau tidak memenuhi, maka dia dianggap tidak ada, gitu ya, atau eksistensinya tidak diakui oleh negara. Gitu ya. Nah, dulu pernah diberlakukan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Nah, tapi ketentuan Permen Agraria Nomor 5 Tahun 99 ini itu pernah dicabut di tahun 2015, tepatnya dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR Nomor 9 Tahun 2015. Jadi Permen Agraria 5 Tahun 99 ini itu dihapus, dinyatakan tidak berlaku, ya dicabut dengan terbitnya Permen ATR Nomor 9 Tahun 2015. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2016, ada lagi Permen ATR Nomor 10 Tahun 2016 yang mana mencabut ketentuan Permen ATR Nomor 9 Tahun, Nomor 5 Tahun, Nomor 9 Tahun 2015. Jadi Permen ATR 5 Permen Agraria 599 dicabut, Permen ATR 9 2015 dicabut, kemudian berlakulah ketentuan Permen ATR 10 tahun 2016. Tapi sebelum saya masuk ke Permen ATR yang mengatur mengenai hak komunal itu, kita lihat di dalam ketentuan pasal 2 Permen Agraria nomor 5 tahun 99. Di ketentuan pasal 2 disebutkan bahwa kapan hak ulayat itu masih dianggap ada. Jadi ini merupakan sebenarnya bisa dijadikan peraturan pelaksana ya gitu ya, karena sifatnya peraturan menteri gitu ya. Yang mana hak ulayat itu dianggap masih ada jika pertama ada sekelompok orang. Sekelompok orang ini siapa? Berarti kan masyarakat hukum adatnya itu ya, yang hidup bersama gitu ya, atau disebut melaksanakan kegiatan dalam lingkungan bersama gitu ya. Yang kedua, adanya tanah ulayat. Tanah ulayat ini merupakan objek dari hak ulayat. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, hak ulayat itu adalah kewenangan. Jadi di dalam kewenangan itu ada objeknya pastinya kan. Di samping tanah ulayat, objek dari hak ulayat itu bisa sungai ulayat, bisa gunung ulayat, bisa hutan ulayat, kemudian bisa tanaman ulayat, bisa apa ini namanya? Kalau Imam Sudiat nyebutnya binatang ulayat gitu ya. Sepanjang dia masih dalam wilayah masyarakat umum dan itu merupakan objek dari hak ulayat gitu ya. Syarat yang kedua adalah adanya tanah ulayat ini tadi. Jadi tanah ulayat itu lingkungan hidup bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan gitu ya. Yang mana tempatnya itu juga digunakan untuk memperoleh hasil atau mengambil hasil dari apa yang ada di masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah adanya tatanan hukum adat gitu ya, atau sistem pemerintahan di dalam masyarakat hukum adat ini yang ditaati oleh seluruh atau segenap dari masyarakat hukum adat. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka belum dapat diakui keberadaan hak ulayat tersebut. Jadi 3 unsur ini merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif yang harus dipenuhi apakah hak ulayat ini ada atau tidak. Ya. Kalau salah satu unsur tidak terpenuhi, ya berarti hak ulayatnya tidak dapat diakui. Gitu ya. Nah, kalau kalian baca di bukunya Budi Arsono, disebutkan ada 2 syarat kumulatif ya. Kumulatif berarti harus dua-duanya terpenuhi gitu ya. Hak ulayat masyarakat hukum adat itu diketahui oleh hukum agraria nasional.
Yang pertama adalah syarat eksistensinya atau keberadaannya, maksudnya adalah hak ulayat itu diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Hal ini berarti bahwa di daerah-daerah yang semula ada hak ulayat, namun dalam perkembangan selanjutnya hak milik perorangan menjadi sangat kuat. Jadi seperti yang saya sampaikan, hak ulayat itu kan sifatnya elastis gitu ya. Kalau misalnya dikerjakan secara terus-menerus oleh anggota masyarakat atau warga di dalam masyarakat hukum adat, maka hak ulayat ini semakin mengempis gitu ya, karena lebih unggul hak pribadinya atau hak perorangannya gitu ya. Tapi kalau misalnya hak pribadi ini tidak digunakan atau dimanfaatkan, maka menyebabkan tanah tersebut akan kembali kepada hak ulayat masyarakat hukum adat. Nah, kalau misalnya hak perorangan ini menjadi sangat kuat di dalam hak ulayat ini dan menyebabkan hak ulayat atau hak adat ini kemudian lenyap, maka hak ulayat ini tidak akan dihidupkan kembali. Jadi sudah habis karena sudah dikuasai oleh orang perorangan, maka hak berdasarkan eksistensinya dia tidak akan diakui lagi keberadaannya, gitu ya, atau tidak akan dilahirkan lagi hak ulayat yang baru, gitu, karena sudah dikuasai oleh orang perorangan. Contohnya di mana? Ya kalau mau lebih gampangnya di Jawa. Dulu di Jawa ini katanya ada masyarakat hukum adat Jawa, ya, karena sudah dimiliki oleh perorangan, dia tidak ada lagi karena sudah bersifat individual, gitu ya. Maka kalau misalnya tiba-tiba muncul ada masyarakat hukum adat Jawa lagi, saya tidak bicara di Jogja loh ya, ini di Jawa Timur misalnya, maka tidak akan diakui lagi keberadaannya, gitu ya. Kalau misalnya ada mungkin di wilayah Banyuwangi itu masih sangat kental, saya kurang tahu juga karena saya bukan pengajar hukum adat, apakah masyarakat apa namanya ya, masyarakat hukum adat di sana itu Osing ya, Osing kalau nggak salah namanya, itu merupakan masyarakat hukum adat atau tidak. Kalau misalnya ada, biasanya pengakuannya itu bisa juga dilakukan di dalam peraturan daerahnya, gitu ya. Dibaca-baca lagi gitu materi tentang hukum adat. Yang kedua adalah syarat pelaksanaan dari hak adat atau ulayat ini. Jadi pelaksanaannya hak ulayat ini tidak bertentangan dengan UU-PA seperti yang disebutkan di pasal 3 dan juga peraturan yang lebih tinggi dari UU-PA, yaitu TAP MPR dan juga Konstitusi Indonesia. Jadi kalian lihat hierarki peraturan perundang-undangan itu ada di, saya lupa ada perubahannya itu tahun 2018 atau 2019, tapi tidak mengubah ketentuan 7 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu coba dilihat gitu ya. Jadi gitu, intinya adalah dia tidak bertentangan. Tapi ingat ya, hak ulayat yang digunakan ini di dalam pembentukan hukum agraria nasional itu harus dilakukan yang namanya filterisasi atau sandring gitu ya, seperti yang disebutkan di dalam penjelasan umum UU-PA. Saya rasa kalian punya ya bukunya Budi Harsono ini, karena Budi Harsono ini sangat tuntas sekali untuk menjawab masalah-masalah tentang keagrariaan gitu ya. Jadi saya asumsikan kalian sudah pernah membaca ini gitu ya. Nah, pengaturan hak ulayat sekarang gitu ya. Tadi sejarahnya, sekarang pengaturannya. Jadi dasar hukum dari adanya hak ulayat ini sebenarnya kalau kalian baca di Konstitusi Indonesia, kalau tidak salah ada di pasal 18 huruf B di dalam konstitusi itu ada pengakuan hak-hak tradisional gitu ya. Tapi kalau mau dijabarkan lebih lanjut atau mau diperinci itu ada salah satu ketentuan hak ulayat itu eksistensinya berawal dari ketentuan pasal 18 huruf B ayat 2 di dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Indonesia gitu ya. Kemudian di samping konstitusi itu juga ada UU-PA yang tadi disebutkan di pasal 3. Pasal 3 ini kalau kalian telah lebih lanjut itu hanya mengatur mengenai satu pasal saja, yaitu di pasal 3. Tapi kalian lihat di pasal 5 bahwa pembentukan hukum agraria nasional itu didasarkan pada hukum adat. Hukum adat apa ya? Salah satunya adalah ulayat ini. Jadi kita pembentukan hukum agraria nasional itu bukan murni dari apa namanya ya? Bukan naturalisasi hukum agraria barat, tidak. Tapi hukum adat yang dijadikan dasar pedoman seperti yang disebutkan di pasal 5 UU-PA gitu ya. Kemudian ketentuan pasal 3 UU-PA ini dituangkan di dalam Permen Agraria nomor 5 tahun 99, yaitu yang tadi yang saya sebutkan di pasal 2-nya itu eksistensinya bagaimana menentukan apakah hak ulayat ini masih ada atau tidak gitu ya. Kemudian Permen ATR ini dicabut oleh Permen Agraria 5 tahun 99 ini dicabut oleh Permen ATR nomor 9 tahun 2015. Dan kemudian di tahun 2016 dicabut lagi Permen ATR dengan Permen ATR nomor 10 tahun 2016.
Tapi ketentuan yang ada di dalam Permen ATR 915 dan juga 10 2016 itu bukan menyebut hak ulayat. Dia membuka peluang baru, lembaga baru namanya adalah hak komunal masyarakat hukum adat. Kalau mau dihubungkan sebenarnya seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya terkait hak bangsa Indonesia atas tanah, ciri dari hak bangsa Indonesia atas tanah salah satunya adalah komunal. Gitu. Apakah pembentuk peraturan menteri ATR 9 tahun 2015 dan juga 10 tahun 2016 ini apakah mengacu kepada ketentuan pasal 1 UPA atau tidak? Menurut saya juga kurang paham. Waktu itu pernah kita dari sekolah pasal sarjana mau mengundang menteri gitu ya, waktu itu ada teman ATR ini mau bikin seminar, beliaunya berhalangan hadir gitu ya, jadi sangat sulit sekali untuk mengundang orang kementerian gitu ya datang ke UNER gitu ya. Ya bukan berarti sulit seperti apa gitu karena pembentukannya itu juga agak aneh gitu ya, ada hak wilayah, ada hak komunal. Jadi kalau kalian baca di jurnal-jurnal tesis-tesis waktu itu ya banyak sekali membahas mengenai hak komunal masyarakat hukum adat ya. Kita pengen tahu apa sih rasio logisnya menentukan hak komunal di dalam sistem konsilasi di dalam hukum agraria nasional gitu ya. Karena ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa hak komunal itu dapat didaftarkan gitu ya. Nah, tapi nanti saya jelaskan ya. Kemudian di tahun 2019 ada lagi Permen ATR nomor 18 tahun 2019. Yang mana Permen ATR ini malah mencabut ketentuan Permen ATR nomor 10 tahun 2016. Jadi dari tahun 2015, 16, 17, 18, mungkin perjalanan 19 itu 5 tahun ada hak komunal, tiba-tiba hak komunal itu dicabut gitu, dengan lahirnya Permen ATR nomor 18 tahun 2019. Nah, di dalam Permen ATR Permen Agraria nomor 5 tahun 99 disebutkan bahwa hak ulayat itu prinsipnya ya adalah kewenangan yang menurut adat dipunyai oleh masyarakat adat tertentu atas wilayah tertentu. Jadi di sini ada subjeknya, ada objeknya yaitu wilayah tertentu gitu ya. Yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah. Jadi tanah tadi yang sudah saya sebutkan, tanah di sini adalah objek dari hak ulayat. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah hak ulayat itu sama dengan hak ulayat itu sama dengan tanah ulayat? Jawabannya beda, gitu ya. Kalau hak ulayat itu adalah kewenangannya, tapi kalau tanah ulayat itu adalah objeknya, gitu ya. Di samping tanah ulayat, seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada beberapa objek-objek lain selain tanah, gitu ya. Dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup. Jadi wilayah tersebut digunakan untuk keberlangsungan hidup masyarakat hukum adatnya atau subjeknya, gitu ya. Yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batinnya turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Jadi sifatnya ini seperti sifat abadi, kayak sepanjang wilayahnya ada, masyarakatnya ada, dan masyarakat itu masih menggunakan sumber daya tersebut, maka sifatnya ini masih abadi, bersifat abadi, melekat, gitu ya. Kemudian hak ulayat masyarakat hukum adat, kalau di dalam Permen ATR 18 tahun 2019 disebutkan bahwa tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat, gitu ya. Jadi dia bukan menyebut hak ulayat, tapi tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada. Jadi perlu dilihat di sini bahwa kesatuan masyarakat hukum adat harus memenuhi persyaratan, gitu ya. Jadi kapan masyarakat hukum adat itu dapat ada itu atau eksistensinya diakui, gitu ya. Jadi yang pertama, kalau kalian lihat di dalam Permen ATR itu, jadi secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, bersifat genealogis maupun bersifat fungsional. Kalau mau dijabarkan lebih lanjut, ada lagi hubungan itu tidak hanya bersifat teritorial dan genealogis, gitu, tapi gabungan dari keduanya yaitu teritorial dan genealogis, gitu ya. Jadi ada gabungan itu juga bisa dijabarkan lebih lanjut. Yang kedua adalah sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan yang ketiga sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tiga syarat ini sifatnya kumulatif, gitu ya, tidak dapat dipisahkan, gitu ya. Tapi kalau di dalam ketentuan Permen ATR 18 tahun 2019 disebutkan hak ulayat adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola, dan atau memanfaatkan serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku. Kalau kalian lihat di dalam definisi ini, di dalam Permen ATR 18 tahun 2019,
Untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan, coba nanti kalian bandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 2 ayat 2 UPA. Jadi sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pasal 5 itu menyebutkan bahwa pembentukan hukum agraria nasional itu didasarkan pada hukum adat. Ya. Jadi hak menguasai negara itu mengambil dari ketentuan hukum adat. Kenapa? Karena kewenangan-kewenangan yang disebutkan di dalam Permen Agri 18 tahun 2019 ini itu di copy gitu atau dicangkok di dalam ketentuan hak menguasai negara atas tanah. Gitu ya. Jadi negara di sini sifatnya seperti maksud saya kepala negara ya. Kepala negara ini sifatnya seperti apa yang namanya? Kayak kepala suku gitu, kepala suku yang melakukan kewenangan tiga ini tadi. Seperti itu. Tapi ingat ya bahwa hak wilayah ini berdasarkan hierarki sifatnya berada di bawah hak menguasai negara atas tanah. Jadi tidak sederajat dengan hak menguasai negara atas tanah. Kewenangan dan kewajibannya, jadi kewenangan dan kewajiban dalam hak wilayah lahir dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, seperti yang disebutkan di dalam definisi tadi, secara turun-temurun antara masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah yang bersangkutan. Jadi masyarakat hukum adat ini ya wilayahnya di situ, ya. Tidak bisa lewat dari wilayahnya. Ya. Hubungan itu selain merupakan hubungan lahiriah juga merupakan hubungan batiniah yang bersifat religius magis. Jadi seperti yang ada di dalam ketentuan pasal 1. Karena hubungannya tersebut religius magis, jadi kembali ke konsep di dalam ketentuan pasal 1 sebenarnya. Jadi sifatnya juga abadi sepanjang wilayahnya ada, masyarakat ini ada, maka dapat bersifat abadi. Religius magis apa? Religius di sini maksudnya adalah seperti yang disebutkan di pasal 1 bahwa seluruh sumber daya itu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi harus dijaga kesuburannya sehingga hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya itu sifatnya adalah sifat religius atau batiniah dan lahiriah gitu ya. Makanya kalau kalian mungkin pernah dapat materi hak ulayat, hak ulayat, hukum adat gitu ya. Hukum adat itu membedakan benda itu menjadi dua saja, yaitu tanah dan bukan tanah. Kenapa kok tanah? Tanah ini merupakan benda yang sangat apa ya, melekat kepada kehidupan manusia sehari-hari. Jadi manusia itu dilahirkan dari tanah, gitu ya, hidup di atas tanah, jadi melakukan kegiatan sehari-hari di atas tanah, nanti mati juga kembali ke tanah, gitu ya. Jadi sifatnya itu sangat religius magis. Jadi coba kalian eksplor lagi apa sih maksudnya religius magis, gitu ya. Menjawab untuk pertanyaan ini, siapa pemegang dari dan pelaksana hak ulayat? Jadi pemegang dari hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Jadi masyarakat hukum adat misalnya Baduy, ya udah berarti yang punya adalah masyarakat hukum adat Baduy. Jadi terdiri dari orang-orang yang merupakan warga di dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Pelaksananya siapa? Pelaksananya adalah penguasa adat. Jadi tergantung namanya ya, ada yang menyebut penguasa adat, ada yang kepala adat, ada yang menyebut tetua adat. Jadi masing-masing itu punya kepala adat yang mengatur menetapkan hubungan hukum, kemudian mengatur penyelenggaraan penggunaan tanah, mengatur dan menentukan hubungan hukum. Jadi kalau kalian lihat di dalam kewenangan ini gitu ya, jadi sama seperti yang ada di dalam ketentuan pasal 2 ayat 2. Bukan hukum adat yang mengopi ketentuan hak menguasai negara, tapi negara yang mengopi kewenangan ini di dalam kewenangan ini yang ada di dalam masyarakat hukum adat. Gitu ya. Jadi berdasarkan sifatnya, kewenangan untuk mengatur ini merupakan kewenangan yang bersifat publik. Gitu ya. Jadi masyarakat hukum adat ini tidak dapat mengatur secara sendiri, tapi melimpahkan sebagian kewenangan kepada negara untuk melakukan tiga kewenangan ini atau yang bersifat publik ini tadi. Gitu ya. Kemudian hak ulayat mempunyai kekuatan ke dalam dan keluar. Gitu ya. Apa maksudnya hak ulayat mempunyai kekuatan ke dalam dan keluar? Kalau ke dalam itu berlakunya masyarakat hukum adat untuk mengatur pemanfaatan tanah bagi masyarakat dan bagi warga yang ada di dalam wilayahnya, gitu ya. Misalnya waktu saya share ke saya kasih gambar saya. Jadi misalnya kalau yang kewenangan ke dalam itu, jadi ini misalnya hak ulayat masyarakat hukum adat X. Ya. Nah, misalnya tanah-tanah ini ada
si A itu merupakan warga dari masyarakat hukum adat ini, gitu ya, itu butuh tanah. Jadi dia izin kepada kepala adatnya atau tetua adatnya diberikan hak perorangan di sini. Kalau tanahnya digunakan secara terus-menerus dan mengikat kepada A, maka ini putuslah hubungan hak wilayah antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya. Jadi hak wilayahnya di sini berkurang karena digunakan oleh A. Misalnya digunakan oleh kolektif B, ya berkurang lagi karena kan wilayahnya kan ada di sini, gitu ya. Digunakan oleh C, ya berkurang lagi karena sifatnya hak wilayah ini elastis, gitu ya. Jadi yang dapat menggunakan adalah masyarakat hukum adat yang ada di wilayah tersebut. Itu sifatnya bersifat ke dalam, gitu ya. Nah, misalnya di sini oleh si C ini tidak digunakan lagi oleh si C, maka dengan demikian hak perorangan dari si C ini akan kembali kepada persekutuannya. Jadi hak wilayahnya berkembang lagi, jadi bertambah kembali ke sedia kala. Tapi kalau digunakan secara terus menerus, maka di sini putuslah hubungan antara tanahnya yang dikuasai oleh A dan B dengan hak wilayah X. Nah, ini sifatnya ke dalam. Maksudnya apa? Warganya dapat menggunakan tanah yang ada di wilayahnya, gitu ya, hak wilayah yang ada di dalam wilayahnya. Yang kedua adalah jika itu bersifat keluar. Prinsipnya adalah orang luar atau masyarakat hukum adat X lain, gitu. Misalnya ini adalah hak wilayah masyarakat hukum adat X, gitu ya. Tiba-tiba ada si Z di sini mau menggunakan tanahnya ini. Maka berdasarkan ketentuan di dalam hukum adat, Z di sini tidak dapat memanfaatkan tanah yang ada di wilayah masyarakat hukum X. Kenapa? Karena Z di sini dapat memanfaatkan tanah yang ada di wilayahnya sendiri. Tapi Z di sini dapat memanfaatkan tanah ini, asalkan ada izin dari ketua adatnya. Jadi harus ada izin. Jadi kan izin kan pengecualian dari larangan, kan dilarang ya. Jadi dia menggunakan tanah yang ada di wilayah masyarakat hukum adat X dengan izin. Nah, di samping izin dia harus membayar yang namanya mesi atau rekognisi. Sejumlah pembayaran bisa berupa uang atau benda lain kepada masyarakat hukum adat X pastinya, gitu ya, bahwa ini merupakan bukti saya mengelola tanah yang ada di wilayahnya si X, sebagian ini tadi. Nah, mesi atau rekognisi ini itu bukan merupakan bentuk dari pelepasan hak atas tanah. Jadi hati-hati ya. Mesi atau rekognisi bukan merupakan bentuk dari uang ganti rugi atau pelepasan hak atas tanah. Kalau misalnya masyarakat hukum adat X ini membutuhkan, maka X dapat mengambil lagi tanahnya, gitu. Tapi sesuai perjanjiannya, misalnya dalam jangka waktu 5 tahun selesai, ya udah kembali ke masyarakat hukum adat X, itu tidak serta-merta dapat diambil, gitu ya. Nah, konsep mesi dan rekognisi ini itu disalahartikan sekarang. Jadi misalnya Z ini adalah investor, ya. Investor mau bikin apa ya, pabrik misalnya, pabrik di dalam masyarakat hukum adat, di wilayah masyarakat hukum adat. Nah, oleh kepala adat diwajibkan membayar mesi atau rekognisi ini tadi. Nah, investor beranggapan bahwa mesi atau rekognisi ini itu merupakan bentuk ganti rugi atas tanah yang dikelolanya. Padahal bukan. Mesi atau rekognisi ini merupakan semacam uang izin untuk mengelola tanah yang ada di wilayah masyarakat hukum adat X, gitu ya. Jadi hati-hati. Nanti mungkin dari materi ini akan dijabarkan lebih lanjut di pertemuan terakhir, gitu ya. Jadi tentang masalah-masalah di dalam politik hukum agraria mungkin akan sedikit disinggung apakah mesi atau rekognisi ini merupakan bentuk dari pemberian ganti rugi oleh investor kepada masyarakat hukum adat, ya. Saya lanjutkan lagi. Ciri-ciri hak wilayah di dalam bukunya Imam Sudiat, silakan kalian baca saja. Prinsipnya adalah ciri-ciri dari hak wilayah ini
ada 5 ini gitu ya. Yang pasti adalah tanah ulayat ini, kalau saya lebih memfokuskan tanah ulayat ini tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain gitu ya. Jadi nggak bisa melakukan apa ini, tukar guling gitu ya. Tukar guling nggak bisa gitu ya. Jadi agak sulit. Ada beberapa artikel yang membahas mengenai hal tersebut, apakah bisa masyarakat hukum adat yang ada di situ tiba-tiba ada pengadaan tanah dilakukan apa ini, tukar guling gitu, diberi tanah lain gitu di wilayah lain, itu kayaknya agak sulit gitu ya. Kemudian penentuan adanya wilayah tadi sudah disebutkan di dalam Permen Agraria Nomor 5 Tahun 99. Walaupun Permen Agrarianya ini tidak berlaku ya, tapi bisa dijadikan pedoman bahwa dilakukan penelitian dulu oleh masyarakat hukum adat yang ada di wilayah bersangkutan, kemudian lembaga swadaya masyarakat, dan juga instansi yang mengelola sumber daya alam, karena ini berkaitan dengan sumber daya gitu ya. Nanti kalau misalnya ada sudah memang benar gitu ya, maka dituangkan dalam peraturan daerah gitu ya. Jadi pemerintah daerah menuangkan dalam peraturan daerah sebagai bentuk pengakuan terhadap masyarakat, hak wilayah masyarakat hukum adat. Jadi kalau kalian baca di dalam Permen Agraria 599 itu, keberadaan tanah ulayat ini dituangkan dalam semacam ini ya, proses pendaftaran tanah, tapi dia tidak diterbitkan sertifikat karena hak wilayah itu bukan merupakan objek dari pendaftaran tanah. Loh kok tahu? Silakan buka di dalam pasal 9 PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, itu tidak disebutkan hak wilayah itu merupakan objek dari pendaftaran tanah. Nah, di dunia internasional itu ada pengakuan terhadap hak wilayah itu ada beberapa ini ya, tapi kalian bisa baca di bukunya Prof. Sri Hayati, buku ajar hukum adat itu ya, di halaman 84 dan 85 gitu ya, ada beberapa yang menyebutkan ada pengakuan dia bukan dia hak wilayah tapi apa ini, indigenous people gitu. Indigenous people itu bisa disamakan dengan hak wilayah, tapi kalau kalian baca di literaturnya, penelitiannya Prof. Hayati, indigenous people ini tidak sama seperti hak wilayah masyarakat hukum adat. Tapi kok bisa ya? Kalian harus cari tahu, baca-baca artikelnya kalian aja, kalian nanti tesisnya membahas mengenai hak wilayah masyarakat hukum adat. Pendaftaran hak. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi di dalam peraturan Menteri Agraria 5 tahun 99, itu ada beberapa apa ini namanya, pemerintah daerah yang melakukan pendaftaran tanah terhadap hak wilayah yang ada di wilayahnya. Sependek sepengetahuan saya, ini saya juga mencari-cari literatur gitu ya. Jadi ada 5 kalau nggak salah ya. Ini 3 ini ya kebetulan yang ada. Yang pertama adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang perlindungan atas hak wilayah masyarakat Baduy. Jadi kalau kalian dilihat perdanya gitu ya, di lampirannya itu ada peta bidangnya. Jadi peta bidangnya mungkin menggunakan GPS gitu ya. Oh, wilayahnya ini tuh merupakan masyarakat hak wilayah masyarakat Baduy gitu ya. Kemudian ada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2004 tentang hak wilayah hukum adat Kabupaten Nunukan. Dan yang terakhir ada Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang tanah wilayah dan pemanfaatan. Ya, kalau kalian lihat di Perda Provinsi ini ada, kalau nggak salah ada 4 gitu ya, jenis tanah wilayah. Jadi dibagi-bagi karena kan tiap daerah punya kekhususan tersendiri gitu ya. Ada tanah wilayah nagari, tanah wilayah suku, tanah wilayah kaum, dan juga tanah wilayah teraju gitu ya. Coba lihat nanti di dalam pasal 8-nya gitu ya. Ada beberapa bidang-bidang tanah yang dapat dilakukan pendaftaran, ada yang tidak dapat dilakukan pendaftaran gitu ya. Apa saja ya, coba nanti cari tahu aja. Mungkin kalian tertarik dengan bidang penulisan tesis, ya monggo silahkan gitu ya. Nah, ini tadi sudah menjawab ya, apakah wilayah itu sama dengan tanah wilayah, berbeda ya, wilayah itu kewenangan, tanah wilayah itu objeknya. Pendaftaran tanahnya, jadi tanah wilayah itu seperti yang saya sebutkan di pasal 9 PP 24, ini ada typo, PP 24 tahun 97 ya, bukan 94. Tanah wilayah bukan merupakan objek pendaftaran tanah, jadi hati-hati ya bahwa kalau misalnya mau ada objek yang mau dilakukan pendaftaran tanah selain yang disebutkan pasal 9, seharusnya ada perubahan terkait dengan PP nomor 24 tahun 97. Kemudian ini tadi yang saya sebutkan ya, ada hak komunal. Jadi apa sih hak komunal itu di dalam
Peraturan Menteri ATR nomor 10 tahun 2016, hak komunal adalah hak atas tanah milik bersama atas masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Kemudian di pasal satunya disebutkan kawasan tertentu itu apa? Kawasan hutan atau perkebunan. Jadi yang dapat disebut sebagai hak komunal, ya berarti hak milik yang ada dalam masyarakat hukum adat yang dalam kawasan hutan atau perkebunan saja. Kalau di luar itu tidak dapat disebut sebagai hak komunal. Nah, kemudian di dalam pasal 2-nya disebutkan bahwa masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dapat digunakan hak atas tanahnya. Ayat 2-nya, kelompok masyarakat yang berada dalam suatu kawasan tertentu yang memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah. Di pasal 3-nya, hak atas tanah diberikan dalam bentuk hak komunal. Jadi di sini ada apa ini namanya? Entah ini jenis hak atas tanah atau bukan gitu ya, karena kalau mengacu pada pasal 16 itu kan ada 3 gitu ya, hak atas tanah yang bersifat tetap, hak atas tanah yang bersifat sementara, dan hak atas tanah yang akan ditetapkan oleh undang-undang. Apakah hak komunal ini merupakan hak atas tanah yang ditetapkan oleh undang-undang? Jawabannya tidak, karena dia dituangkan dalam bentuk peraturan menteri. Syaratnya apa? Kalau misalnya ada hak atas tanah yang baru, harus dituangkan dalam bentuk undang-undang, karena ini bukan undang-undang, otomatis ini bukan merupakan hak atas tanah yang baru gitu ya. Subjeknya siapa yang pemegang hak komunal? Bisa masyarakat hukum adat, yang kedua adalah masyarakat yang berada dalam suatu kawasan tertentu. Bentuknya apa? Bisa koperasi, unit bagian dari desa. Gitu ya. Kemudian pasal 23, hak komunal masyarakat hukum adat peralihannya berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Untuk hak komunal masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali karena pewarisan. Jadi kan agak aneh gitu ya. Kalau misalnya dilakukan pendaftaran tanah, seharusnya itu kewenangan itu juga mengikuti gitu ya, karena sifat dari pendaftaran tanah itu kan ada 3 ya. Jadi yang pertama pendaftaran mengenai subjeknya, yang kedua pendaftaran mengenai status haknya, yang ketiga mengenai objeknya. Subjeknya apa? Di sini maksudnya adalah yang ini tadi di pasal 3, subjeknya adalah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu gitu ya. Kalau misalnya objeknya yang mana? Berarti ini adalah yang disebutkan di pasal 2. Dia yang berada dalam kawasan tertentu. Haknya apa? Hak komunal. Cuma kan tidak jelas apakah di sini yang didaftarkan adalah orang perorangannya atau masyarakat hukum adat tertentu gitu ya. Kalau saya agak sulit gitu ya, kalau misalnya mau menuangkan hak komunal ini sebagai hak tertentu yang baru ya. Syukurlah itu ya di tahun 2019 Permen ATR ini tidak berlaku karena terbit Permen ATR nomor 18 tahun 2019. Jadi hak komunal itu di Permen 10 tahun 2016 itu dapat didaftarkan, kemudian terbit sertifikat hak komunal. Saya juga kurang paham apakah dari transisi tahun 2015, 16 sampai 19 ada masyarakat hukum adat yang melakukan pendaftaran tanah terkait hak komunalnya. Itu saya juga belum mendalami bidang tersebut, tapi kalau misalnya mau ditulis dalam sebuah tulisan atau jurnal atau tesis, ya monggo silakan gitu ya. Nah, ini yang baru di dalam Permen ATR 18 tahun 2019 disebutkan bahwa penata usahaan tanah wilayah kesatuan masyarakat hukum adat meliputi pertama pengukuran, jadi sama seperti proses pendaftaran tanah. Yang kedua pemetaan, juga sama seperti di dalam proses dalam pendaftaran tanah di PP 24 tahun 97. Yang ketiga adalah pencatatan dalam daftar tanah. Yang beda apa? Di sini tanah wilayah kesatuan masyarakat hukum adat hanya dicatatkan dalam daftar tanah, tapi tidak diterbitkan sertifikat. Kenapa kok seperti itu? Ya, Permen ATR ini lebih jelas, karena Permen ATR ini sepertinya mengacu kepada PP 24 tahun 97 bahwa tanah wilayah itu bukan merupakan objek pendaftaran tanah, sehingga dia tidak diterbitkan sertifikat. Sekedar informasi saja bahwa tanah negara itu merupakan objek pendaftaran tanah. Kalau kalian baca dalam PP 24 tahun 97, tapi tanah negara ini juga tidak diterbitkan sertifikat. Jadi hanya mengetahui oh ini tuh tanah negara yang mana nanti orang perorangan subjek hukum orang atau badan hukum itu dapat mengajukan permohonan untuk memiliki bidang tanah tersebut, gitu ya. Tapi kalau sudah dikuasai orang lain, maka tidak dapat diberikan hak atas tanah pastinya, gitu ya. Jadi harus mengajukan permohonan gitu ya, kepada yang punya tanah pastinya, gitu ya. Sudah selesai gitu ya. Jadi pertemuan kita hari ini membahas mengenai hak wilayah masyarakat hukum adat. Jadi mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait
hak ulayat masyarakat hukum adat, bisa kalian chat pribadi ke saya gitu ya, dari WA atau media lain gitu ya. Sepanjang itu jam kerja, insya Allah saya jawab gitu ya. Itu mungkin itu dulu saja ya, saya akhiri saja kuliahnya. Terima kasih atas kesediaan mendengarkan perkuliahan saya hari ini. Saya akhiri kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.